Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai membandingkan bilangan bulat. Kita lanjutkan untuk hari ini, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang akan dipelajari yaitu mengenai sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pada contoh pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Cara penyelesaiannya yaitu dapat menggunakan garis bilangan untuk memanai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi, boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya, nomor 1, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Nomor 2, selisih antara min 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Untuk memperjelasnya, perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis berwarna biru yaitu selisih antara 1 dengan 4, dan garis berwarna merah selisih antara min 2 dan 3. Pada garis berwarna biru itu memiliki selisih yaitu 3 satuan, dan pada garis merah memiliki selisih 5 satuan. Contoh kedua yaitu Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama kita lihat dulu bentuk soalnya. Nah, bentuk dari soal tersebut adalah 6 min 2. Lalu perhatikan garis bilangan berikut. Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan 6 satuan. Dan karena sepatunya telah diberikan kepada sepupunya, jadi dikurang 2 pasang sepatu. Berarti panah berbalik arah ke kiri 2 satuan, sehingga hasil akhirnya yaitu 4 satuan. Jadi, banyak sepatu yang dimilikinya sekarang adalah 6-2 atau sama dengan 4 pasang sepatu. Selanjutnya yaitu contoh ketiga, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, menyelam kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memahami bentuk soal tersebut. Bisa kita tulis min 2, min 5. Nah, di mana min 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan min 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan min 2 lebih besar dari min 5. Mengapa demikian? Karena seperti pada penjelasan kemarin, pada saat materi membandingkan bilangan bulat, di mana nilai negatif lebih besar, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan garis bilangan berikut. Mula-mula penyelam pada titik 0, kemudian ke kiri 2 satuan, setelah itu ke kanan 5 satuan, sehingga diperoleh min 2 min 5 sama dengan 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada kedua kondisi tersebut adalah 3 meter. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, ketika masih ada di bangku sekolah dasar, kalian pasti sudah mempelajari banyak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita ingat kembali sejauh mana ingatan kalian. Nah, perhatikan soal nomor 1 sampai nomor 8. Nah, pasti kalian lebih mudah ya, atau mungkin udah bisa buat nentuin atau menyelesaikan soal-soal tersebut. Perhatikan pada soal nomor 1 dan 2, posisi bilangan saling berkebalikan. Namun, hasil dari kedua penjumlahan tersebut adalah sama, yaitu 870. Sehingga pada soal nomor 3 dan 4, hasilnya adalah sama, yaitu 680. Itu jika dalam penjumlahan. Hasil yang sama tersebut berlaku penjumlahan bilangan bulat lainnya. Nah, sifat berkebalikan ini merupakan sifat komutatif. Nah, kita masuk pada sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu komutatif. Secara umum,
Jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak. Nah, kita bisa perhatikan pada soal tersebut nomor 5 dan 6. Pada kedua soal tersebut, susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangannya saling berkebalikan. Pada soal nomor 5, hasil pengurangannya adalah 660. Sedangkan pada soal nomor 6, hasil pengurangannya adalah min 660. Setelah kita cermati hasil keduanya tidak sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi pengurangan tidak berlaku pada sifat komutatif. Selanjutnya kita masuk pada sifat kedua, yaitu asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Agar lebih jelas, maka perhatikan contoh berikut. Pada soal, misalkan A 120, B 30, dan C 70, maka jika menggunakan sifat asosiatif dan komutatif, 120 plus dalam kurung 30 plus 70 itu sama dengan 120 per 100, hasilnya 220. Pada penjelasan yang kedua, 120 plus 30 dalam kurung plus 70 sama dengan 150 plus 70 dan hasilnya sama 220. Untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan komutatif, maka lengkapi tabel berikut ini. Nah, tabel ini dikerjakan dan dibuat tabelnya, nanti hasilnya dikirim di grup. Nah, dengan memanfaatkan sifat-sifat bilangan bulat komutatif dan asosiatif, maka kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus 48 plus 49 plus 50. Cara menyelesaikan soal tersebut dapat dihitung secara manual atau secara langsung dari depan hingga belakang. Tetapi jika menggunakan cara ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita dapat memanfaatkan sifat asosiatif dan juga sifat komutatif, sehingga membuat menjadi lebih mudah dan juga lebih sederhana. Nah, kita dapat menyelesaikan dengan cara amati bahwa setiap bilangan berikut ini bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 51, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dalam proses tersebut sebenarnya kita sudah melakukan sifat asosiatif dan sifat komutatif secara berulang kali. Nah, maka dari itu sehingga tersusun sebagai berikut. 1 plus 5 ditambah 2 plus 4, 9, ditambah 3 plus 4, 9, dilanjutkan hingga 25 plus 26. Nah, apabila dilanjutkan, maka akan diperoleh 25 pasang bilangan yang memiliki jumlah 51. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. Nah, hal ini juga bisa ditulis seperti 25 dikali 51, maka hasil dari soal di atas adalah 1275. Adapun sifat-sifat lain dari bilangan bulat, yang pertama yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Perhatikan tabel berikut. Pada bilangan pertama yaitu bernilai 6 dan pada bilangan kedua bernilai 8. Jika dijumlahkan antara bilangan 1 ditambah bilangan 2, maka bernilai 14 dan itu bernilai genap. Selanjutnya, isilah kolom-kolom di bawah dari bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sembarang bilangan bulat yang bernilai genap. Lalu, amati penjumlahan antara dua bilangan tersebut. Setelah itu berikan kesimpulan atau dugaan mengenai hasil penjumlahan dua bilangan genap. Nah, yang kedua yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel bilangan pertama yaitu 6 dan pada bilangan tabel kedua yaitu 7. Maka penjumlahan antara bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah 13 dan bernilai ganjil. Selanjutnya, seperti halnya pada penjumlahan genap dan genap, maka buatlah sembarang angka yang pada tabel pertama bernilai bilangan bulat genap dan pada tabel bilangan kedua bernilai sembarang bilangan ganjil. Lalu berikanlah kesimpulan dan dugaan tentang hasil penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Nah, yang terakhir yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah ganjil.
Perhatikan tabel berikut. Pada bilangan pertama yaitu bernilai 3, pada bilangan kedua bernilai 5, maka penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah 8. 8 bernilai genap. Nah, sama halnya nomor 1 dengan nomor 2, buatlah sembarang angka pada tabel 1 dan tabel 2, lalu berikan kesimpulan atau dugaan mengenai hasil dari penjumlahan dua bilangan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup kelas dan jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.